المحدثين والمتكلمين والنحويين والصرفيين وإلى روح جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا ومن أجازنا إلى المنتهى إلى المنتصر معرفة رحمهم الله رحمهم الله رحمهم الله رحمهم الله ونفعنا اللهم بهم وبعلمهم وبركة محلقهم في دارين آمين. بسم الله الرحمن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah. Sekarang kita akan melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah. Melanjutkan kajian yang sudah dibahas sebelumnya. Tentang bab sholat jamak dan qasar. Syarat jamak itu ada dua, ada jamak takdim, ada jamak akhir. Dan qasar juga syarat-syaratnya kemarin sudah dibahas. Syaratnya ada 7. Sekarang kita lanjut akan membahas tentang pembahasan tentang bab salat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumuhi fi darain amin radhiyallahu ankum. Aslun ari teh hiji pasal syurutul jumati ari pirang-pirang syarat Jumat sitatun eta aya genep. Ang takuna hiji kudu aya ieu Jumat kuluha tegasna sakabeh Jumat di waktu zuhri eta tetep dina waktu zuhur. Wa ang tuqoma jeung kudu diadegkeun ieu salat Jumat ieu totil baladi di tengah-tengah lembur. Wa ang tusalla jeung kudu dilaksanakeun ieu salat Jumat jamaatan bari berjamaah. Wa yakunu jeung kudu aya ieu jamaah arba'ina eta 40 ahroron anu pada merdeka zukuron tur anu pada lalaki baligina anu balig kabeh mustawtinina anu menetap kabeh. Wala tusabbiko jeung ulah miheulaan hakana Jumat wala tuqorina jeung ulah ngabarengan hakana Jumat naon Jumatun Jumat anu sejen titil kal baladi anu tetep di eta lembur. Wa aya takut dama jeung kudu ngaheulakeun. Wa aya takut dama jeung kudu miheulaan hakana salat Jumat naon khutbatani khutbah 2. Jadi di sini kita akan membahas tentang syarat-syarat salat Jumat. Dalam kitab Safinatun Najah, syurutul Jumati sitatun. Syarat Jumat itu ada 6. Di pelaksanaan salat Jumat itu syaratnya ada 6. Mana yang 6 tersebut? Ang takuna kuluha fi waktu zuhri. Yang pertama, salat Jumat itu harus dilaksanakan di waktu zuhur. Jadi salat Jumat itu pelaksanaannya harus di waktu zuhur. Tidak sah salat Jumat dilaksanakan bukan pada waktu zuhur. Wa ang tuqoma fihi totil balad. Terus yang kedua syarat Jumat itu salat Jumat itu harus diadakan dilaksanakan itu di tengah-tengah kampung. Di tengah-tengah daerah maksudnya dalam satu kampung itu harus ada satu Jumat. Satu kampung satu Jumat pelaksanaannya. Wa ang tusalla jamaatan dan yang seterusnya syarat salat Jumat itu dilaksanakannya harus berjamaah. Jadi pelaksanaan salat Jumat itu harus secara berjamaah. Tidak sah salat Jumat dilaksanakan secara munfarid ataupun sendiri-sendiri. Makanya dalam niatnya itu ketika salat Jumat itu imam wajib niatnya harus pakai imaman. Harus niatnya sebagai imam. Dan makmum pun seperti itu. Ketika niat salat Jumatnya itu harus niat sebagai makmum, yaitu pakai makmuman. Usolli fardhul Jum'ati raq'ataini mustaqbilal kiblati imaman kalau imam, makmuman kalau makmum.
Kalau tidak niat seperti itu, tidak pakai imaman, tidak pakai makmuman, ketika jadi imam, ketika jadi makmum, maka sholat Jumatnya tidak sah. Ya. Kenapa? Karena sholat Jumat itu dilaksanakan harus secara berjamaah. Wa ayyakunu arba'ina ahroron zukuron baligina mustautinina. Dan sholat Jumat itu harus dilaksanakan secara berjamaah dan jamaah yang melaksanakan sholat Jumat itu minimalnya harus 40 orang. Di 40 orang. Ini menurutkan mazhab sebagian mazhab ya yang dijelaskan pada kitab Safinatun Najah ini. Jadi sholat Jumat dilaksanakannya harus secara berjamaah dan jamaah yang mengikuti sholat Jumat tersebut minimalnya harus 40 orang. Yang 40 orang itu ahroron, orangnya itu orang-orang yang merdeka. Dalam artian bukan abid. Ya. Kalau abid berarti tidak termasuk hitungan yang 40. Jadi yang masuk hitungan 40 minimalnya itu orang-orang yang merdeka, yaitu selain dari abid. Zukuran, terus laki-laki. Jadi yang masuk hitungan 40 itu minimalnya itu 40, yang dihitung itu laki-laki. Jadi ketika perempuan, di perempuan juga mubah boleh melaksanakan sholat Jumat, tapi sholat Jumatnya tidak dihitung ke dalam yang 40 batas minimal pelaksanaan sholat Jumat tersebut. Baligina, terus yang dihitung 40 itu batas minimalnya orang-orang yang balik, yang sudah balik. Kalaupun banyak anak-anak misalkan yang mengikuti sholat Jumat itu boleh-boleh saja mubah. Diperbolehkan anak-anak, tapi anak-anak tersebut tidak terhitung, tidak termasuk kehitungan 40 batas minimalnya pelaksanaan sholat Jumat. Jadi ketika misalkan banyak orang, semuanya ada 40 orang, tapi dari 40 tersebut ada 10 anak yang belum balik. Nah, maka tidak memenuhi syarat 40. Karena yang 10 orang anak yang belum balik tidak dihitung, tidak termasuk ke bilangan 40 batas minimal pelaksanaan sholat Jumat tersebut. Terus mau mustautinina, yang 40 tersebut harus orang-orang yang menetap. Orang yang menetap itu bukan musafir. Musafir itu kan orang yang sedang berpergian. Nah, orang yang sedang berpergian ketika melaksanakan sholat Jumat di suatu masjid misalkan, dia itu tidak termasuk hitungan yang 40, tidak. Misalkan kalau di suatu masjid tersebut misalkan ada 39 mustautin yang melaksanakan sholat Jumat, terus datang satu orang musafir tersebut, nah, maka dalam pelaksanaan sholat Jumat tersebut tidak memenuhi syarat 40 karena yang satunya itu musafir, sedangkan musafir orang yang sedang berpergian tidak termasuk hitungan yang 40. Yang dihitung 40 batas minimal pelaksanaan sholat Jumat itu harus orang yang mustautin. Mustautin itu orang yang menetap tempat tinggal langsung di sana, tidak berkeinginan untuk pindah. Jadi dalam bab ini itu ada yang disebut musafir. Pertama musafir. Apa itu musafir? Musafir itu orang yang sedang berpergian. Berpergian ketika di perjalanan datang waktu sholat Jumat. Nah, itu tafsil. Secara rincinya ada yang memang tidak wajib melaksanakan sholat Jumat, ada memang yang sudah wajib melaksanakan sholat Jumat. Tapi dari segi pengertian musafir itu tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Bisa meninggalkan sholat Jumat misalkan dia itu berpergian sebelum subuh, sebelum terbit fajar, dia berpergian dengan jarak jauh. Dia ketika misalkan waktu sholat Jumat, dia tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat Jumat, bisa dia tidak melaksanakan sholat Jumat. Nah, ketika musafir tersebut melaksanakan sholat Jumat pun dia tidak termasuk hitungan
batas minimal 40 tersebut. Terus ada mukimin. Musafir itu orang yang sedang berpergian, orang yang sedang di perjalanan. Kalau mukimin itu orang yang menetap di suatu tempat, tapi dia itu bertujuan ingin pindah ataupun dia itu bertujuan ingin pulang kembali ke tempatnya. Seperti orang yang kerja, orang yang kerja di suatu tempat misalkan. Dia itu lama, batasnya itu melebihi 4 hari menetap di tempat tersebut. Tapi dia itu bukan orang asli sana. Dia itu hanya kerja di sana terus lama 4 hari lebih, bahkan bulanan, mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Tapi tetap dia itu akan pulang suatu saat ke tempat asalnya. Nah, itu namanya mukimin. Kalau mukimin wajib melaksanakan sholat Jumat mukimin itu. Tapi dia juga tidak termasuk hitungan batas minimal 40. Contohnya seperti santri di pondok pesantren. Ada yang tahunan, ada yang puluhan tahun dia diam di pesantren. Terus di pesantrennya itu ada masjid tempat sholat Jumat. Dia itu sebagai mukimin wajib melaksanakan sholat Jumat. Tapi dia itu tidak termasuk hitungannya 40. Itu namanya mukimin. Nah, ada mustautin. Nah, kalau mustautin itu orang asli di sana, tinggal di sana, di kampung sana, di kampung pelaksanaan sholat Jumat. Tetap dan dia juga tidak bertujuan untuk pindah ke tempat yang lain. Itu mustautin. Nah, yang jadi hitungan 40 itu mustautin. Musafir mukimin tidak termasuk hitungan yang 40, hanya mustautin yang dihitung saja. Gitu. Wala tusabbika wala tuqarinahu wa tuqarinaha Jumatun fitil balad. Nah, terus syarat selanjutnya ingat, sholat Jumat itu harus dilaksanakan satu sholat Jumat di satu kampung. Di satu kampung. Jadi kalau ada namanya misal kampung A, nah kampung A, maka di kampung A itu harus ada satu pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Jami misalnya. Tidak boleh di suatu kampung ada dua sholat Jumat. Kalau ada dua sholat Jumat, misalkan kampung tersebut, kampung A ada masjid jaminya dua, terus pelaksanaan sholat Jumatnya dua. Nah, kalau ada dua pelaksanaan sholat Jumat itu tafsil. Rinciannya gini, pasti antara satu dan dua. Satu dan dua itu gimana? Pasti ada yang sah, ada yang tidak sah. Bahkan bisa saja semuanya tidak sah. Jadi misalkan Masjid Jami A dan Masjid Jami B. Misalkan, di kampung A ya, ada dua. Di kampung A itu ada dua Jumat. Masjid satu dan Masjid dua. Misalkan. Melaksanakan sholat Jumat. Nah, yang mana ya? Kan ini tidak diperbolehkan. Pasti yang sah itu hanya satu. Mana yang sah? Yaitu yang pertama kali takbiratul ihram. Yang pertama kali takbiratul ihram. Misalkan ketika datang waktu sholat Jumat, yang takbiratul ihram pertama itu misalkan masjid satu, maka yang masjid satu yang sah pelaksanaan sholat Jumatnya. Yang masjid dua itu tidak sah. Ataupun sebaliknya, yang pertama melaksanakan takbiratul ihram itu masjid yang dua, yang masjid yang kedua, maka masjid yang satu itu tidak sah melaksanakan sholat Jumat. Kalau bareng gimana? Masjid satu dan masjid dua barang melaksanakan takbiratul ihramnya, maka tidak sah semuanya. Maka di sini wala tusabiqoha Jumatun, di dalam satu kampung itu tidak boleh ada Jumat yang lain yang mendahului Jumat tersebut. Dalam artian tadi seperti tadi, yaitu ketika di satu kampung ada dua Jumat, maka tidak boleh ada yang mendahului, karena yang mendahului itu yang sah, yang terakhir itu tidak sah. Walatu korinaha, dan tidak ada yang membarengi. Ketika di satu kampung ada dua Jumat bareng semuanya,
pas takbiratul ihramnya, maka semuanya tidak sah. Maka intinya dalam satu kampung itu harus ada satu Jumat. Karena kalau ada dua Jumat, masalahnya akan seperti barusan. Mana yang paling dahulu membaca takbiratul ihram itu yang sah, yang kedua ataupun yang terakhir tidak sah. Kalau bareng duanya semuanya tidak sah. Wa yataqaddam khutbatani. Terus syarat terakhir pelaksanaan sholat Jumat itu, sebelum pelaksanaan sholat Jumat itu harus melaksanakan khutbah terlebih dahulu. Seperti itu ya. Harus melaksanakan harus melaksanakan khutbah dulu. Jadi sholat Jumat itu khutbah dulu baru melaksanakan sholat Jumat. Beda halnya dengan sholat Id ya. Kalau sholat Id, Idul Fitri ataupun Idul Adha itu sholat dulu baru khutbah. Kalau Jumat itu khutbah dulu baru Id. Paslon lanjut paslon ari teh hiji pasal arkanul khutbah ini ada pirang-pirang rukun khutbah dua khamsatun eta aya 5. Hamdullahi hiji muji ka Allah pihima dina khutbatain. Wassalatu jeung maca sholawat ala nabi ka nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam moga nambihan rahmat sallallahu Allah alaihi ka nabi wasallam jeung moga maparing kasalamatan ya Allah pihima dina khutbatain. Wal wasiatu jeung wasiat bitakwa kalawan takwa pihima dina khutbatain. Wa qiraatu ayatin jeung maca saayat minal Qur'ani tina Al-Qur'an bi ihdahima dina salah sahiji khutbatain. Wa du'a'u jeung maca doa lil mukminina pikeun pirang-pirang mukmin lalaki wal mukminati jeung pirang-pirang mukmin awewe fil akhirati dina khutbah anu akhir. Nah, kalau di sini itu membahas tentang rukun khutbah 2. Jadi kan tadi dibahas pelaksanaan sholat Jumat itu harus dilaksanakan setelah pembacaan khutbah 2. Kenapa disebut khutbah 2? Karena dalam khutbahnya itu 2 kali, ada khutbah pertama, ada khutbah kedua. Pemisah antara khutbah 1 dan khutbah 2 itu jedanya itu khotib. Khotib itu pembaca khutbah. Pembaca khutbah namanya khotib. Menjeda, memisahkan antara khutbah 1 dan khutbah 2 itu khotib itu duduk. Misalkan. Karena memang pembacaan khutbah itu harus dilaksanakan secara berdiri ya. Kalau mampu khotibnya. Ketika pelaksanaan pembacaan khutbah berdiri, khotib membacakan khutbah. Khutbah pertama selesai, dijeda dulu khotibnya itu duduk. Seberapa lama duduknya itu? Lamanya itu selama membacakan surat Al-Ikhlas. Jadi ketika khotib duduk itu pemisah antara khutbah 1 dan khutbah 2, khotib duduk membacakan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca itu. Kalau jamaah itu tidak disunahkan untuk membaca surat Al-Ikhlas, tapi jamaah itu diperintahkan untuk berdoa. Karena sebagian keterangan itu menjelaskan waktu ijabah doa pada hari Jumat itu yaitu ketika khotib duduk, pemisah antara khutbah 1 dan khutbah 2. Jadi ketika khutbah 1 selesai, khotib duduk, di sana khotib membaca surat Al-Ikhlas, maka jamaah berdoa. Di sanalah waktu ijabah doa. Nah, itu dinamakan khutbah 2 karena ada khutbah 1, jeda duduk langsung baca lagi khutbah yang kedua. Di sini rukun khutbah 2 itu ada 5. Mana yang 5 tersebut? Yang pertama hamdulillahi bihima. Rukun pertama harus memuji kepada Allah dalam 2 khutbah. Khutbah pertama harus ada pujian kepada Allah. Khutbah kedua harus ada pujian kepada Allah. Contohnya mengucapkan alhamdulillah. Dalam khutbah pertama ada lafaz alhamdulillah ataupun diganti dengan ibarah-ibarah lain. Hamda yuwafi ni'amahu atau alhamdulillahillazi. Harus ada pujian pada khutbah pertama dan khutbah kedua. Tuh. Terus rukun yang kedua wassalatu ala nabi bihima.
membaca solawat kepada Nabi dalam dua khutbah. Khutbah pertama harus ada solawat, khutbah kedua harus ada solawat. Wal wasiatu bitakwa bima, yang ketiga rukun khutbah itu harus ada wasiat. Wasiat itu perintah, pesan, mau izoh supaya takwa pada khutbah satu dan khutbah dua. Jadi dalam isi khutbah pertama itu harus ada wasiat, harus ada mau izoh kepada jamaah supaya takwa kepada Allah. Khutbah pertama harus ada wasiat takwa, khutbah kedua harus ada wasiat takwa. Terus yang selanjutnya, yang keempat, rukun khutbah itu wa qiraatu ayatin minal Qur'ani fi ihdahima. Harus ada pembacaan ayat Al-Quran, tidak terlalu panjang. Satu ayat pembacaan Al-Quran di salah satu khutbah satu maupun dua. Jadi dalam khutbah yang dua itu salah satunya itu harus ada pembacaan ayat Al-Quran, baik di khutbah pertama maupun khutbah yang kedua. Seperti itu. Terus yang terakhir, rukun khutbah yang kelima itu wa du'a ulil mu'minin wal mu'minat bil akhirah. Harus ada mendoakan untuk para mukmin laki-laki maupun perempuan seperti lapan Allah maghfirlil mu'minin wal mu'minat. Ya Allah, moga Engkau ampuni para mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Pembacaan doa tersebut bil akhirati dalam khutbah yang terakhir. Jadi rukun khutbah yang lima tersebut, pertama pembacaan puji kepada Allah. Pembacaan pujinya itu harus ada pada khutbah pertama dan khutbah kedua. Itu. Terus pembacaan solawat sama. Pembacaan solawat harus ada pada khutbah pertama dan khutbah kedua. Wasiat bitakwa, rukun khutbah yang ketiga itu harus ada mauizoh, wasiat, pitutur supaya jamaahnya itu takwa kepada Allah, dan wasiat tersebut harus ada pada khutbah pertama dan khutbah kedua. Semuanya harus ada wasiat. Yang keempat, rukun khutbah itu harus ada pembacaan ayat Al-Quran. Pembacaan ayat Al-Qurannya itu bebas, mau di khutbah pertama ataupun khutbah kedua. Maka yang paling bagus itu adanya itu di khutbah yang pertama. Yang pertama. Terus rukun khutbah yang terakhir itu ada pembacaan doa. Kalau pembacaan doa itu adanya di khutbah yang terakhir atau khutbah yang kedua. Maka diistilahkan rukun khutbah ada 5 dibagi 2 mendapatkan 4 semuanya. Gitu. Jadi matematika ilmu fikih pada khutbah itu seperti itu. Rukun khutbah semuanya ada 5 dibagi 2 hasilnya 4. Kenapa? Karena dalam khutbah pertama ada 4, khutbah kedua ada 4, seperti itu. Lanjut, paslon ari ieu teh hiji pasal. Syurutul khutbataini ari pirang-pirang syarat khutbah 2, asyaratun eta aya 10. Asyaratun eta aya 10. At-taharatu kahiji suci, at-taharatu kahiji suci. Anil hadasaini tina hadas 2. Anil hadasaini tina hadas 2. Al asgori kahiji hadas alif. Wal akhbari jeung hadas ageung. Wa taharatu jeung suci anin najasati tina najis, bisaubi dina pakaian, wal badani jeung badan, wal makani jeung tempat. Wasatrul aurati jeung nutupan aurat, wal qiyamu jeung ngadeg, alal qadiri ka anu mampu. Wal julusu jeung diuk bainahuma di antara khutbatain. Pauqa tumaninati sholati saluhureun tumaninah dina salat. Wal mualatu jeung tuluy-tuluy bainahuma di antara khutbatain.
wal mualatu jeung tuluy-tuluy bainahuma di antara khutbatain wa baina sholati jeung di antara salat Jumat. Wa ang takuna jeung kudu aya ieu khutbatain bil arabiyyati tetep kalawan bahasa Arab. Wa yusmi'a jeung kudu meredenge khotib dan maca khutbah kuma kana khutbatain arba. Wa yusmi'a jeung kudu ngareunge kuma kana khutbatain saha arbauna anu 40 jamaah anu 40. Wa ang takuna jeung kudu aya naon kuluha sakabeh khutbatain di waktu zuhri atau tetap dina waktu zuhur. Nah, kalau pasal ini itu membahas tentang syarat khutbah. Kalau yang barusan kan rukun, ini syarat. Syarat khutbah itu ada 10. Mana yang 10 tersebut atau harotu anil hadasaini al asgori wal akbar. Yang pertama, khotib melaksanakan khutbah tersebut itu harus keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Suci dari hadas kecil berarti khotib itu harus punya wudu. Suci dari hadas besar itu khotib itu tidak harus harus jauh dari hadas besar. Ketika punya hadas besar berarti harus adus terlebih dahulu ataupun mandi wajib terlebih dahulu. Itu ya syarat pertama. Karena memang khutbah itu sama seperti sholat. Seperti sholat. Kan kalau sholat itu harus suci dari hadas. Sama. Khutbah itu juga sama. Khotib yang membaca khutbah itu harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Wa taharatu anin najasati fis saubi wal badani wal makan. Yang kedua, harus suci dari najis fis saubi di pakaiannya, wal badani di badannya, di jasadnya, wal makan dan tempat khutbahnya. Jadi orang yang membaca khutbah ataupun disebut khotib, orang tersebut harus suci dari najis, pakaiannya harus suci, badannya harus suci, tidak boleh ada najis, dan tempat khutbahnya itu harus suci, tidak boleh ada najis. Sama seperti sholat. Wasatrul aurah, dan harus menutup aurat. Menutup aurat kalau laki-laki misalkan ketika jadi khotib membacakan khutbah, ya auratnya batasnya mana saja. Maka ketika khutbah itu sama seperti itu, harus menutup aurat, tidak boleh ada aurat yang terbuka ketika khutbah. Terus wal qiyamu alal qadir, pelaksanaan pembacaan khutbah itu harus dilaksanakan secara berdiri. Secara berdiri. Alal qadir kalau memang khotibnya itu mampu berdiri. Kalau ada udur ataupun ada gangguan yang tidak memungkinkan untuk berdiri, maka tidak disyaratkan untuk berdiri. Jadi disyaratkan pembacaan khutbah secara berdiri itu untuk orang yang mampu saja. Terus yang selanjutnya wal julusu bainahuma fawqa tumaninati shalah. Khotib itu yang membacakan khutbah harus duduk di antara khutbah dua. Di antara khutbah dua itu maksudnya pemisah antara khutbah pertama dan khutbah kedua, harus duduk terlebih dahulu. Sesuai yang sudah tadi dijelaskan. Berapa lama duduknya itu? Fawqa tumaninati shalah. Lebih lama sedikit dari tumaninah dalam sholat. Nah, kan dalam sholat itu ada tumaninah ya. Tumaninah itu kan diam setelah gerak kalau dalam sholat itu. Diamnya itu tidak terlalu lama, cukup selama kita membacakan lafaz subhanallah. Kalau membaca lafaz subhanallah itu butuh berapa detik. Nah, tumaninah pun sama seperti itu. Minimalnya tumaninah itu selama membacakan lafaz subhanallah. Nah, kalau duduk di antara khutbah pertama dan khutbah kedua itu di atasnya sedikit, lebih lama sedikit dari tumaninah dalam sholat. Makanya
Dalam keterangan lain itu disunahkan khotib ketika duduk itu membacakan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad sampai selesai. Tentunya kalau membacakan surat Al-Ikhlas ketika duduk itu lebih dari tumaninah dalam sholat. Tapi tidak boleh terlalu lama. Seperti itu. Sunahkan bacakan surat Al-Ikhlas. Untuk khotib, untuk jamaah tidak disunahkan membaca surat Al-Ikhlas, tapi jamaah dianjurkan untuk berdoa. Karena ketika berdoa ketika khotib duduk, pemisah antara khutbah 1 dan khutbah 2 di sanalah para ulama menjelaskan waktu ijabah doa. Jadi ketika khotib duduk, setelah membacakan khutbah pertama, khotib membaca surat Al-Ikhlas, maka kita sebagai jamaah berdoa di sana. Berdoa sesingkat mungkin karena waktunya sebentar, pilih doa yang paling penting. Insya Allah doa kita akan cepat dijabah, akan cepat dikabul karena waktu tersebut termasuk saah diijabah doa. Waktu-waktu yang cepat doa kita akan terkabul. Seperti itu. Jadi khotib membaca surat Al-Ikhlas, kita sebagai jemaah membacakan doa. Terus wal mu'alatu bainahuma, di antara khutbah 1 dan khutbah 2 itu harus terus-terusan. Tidak boleh terjeda terlalu lama selain dari jeda duduk tadi. Jadi khutbah pertama dan khutbah kedua harus terus-terusan dilaksanakannya. Hanya saja terjeda oleh duduk yang lamanya itu lebih lama dari tumaninah sholat. Makanya disunahkan untuk membaca surat Al-Ikhlas, surat Qul huwallahu ahad sampai selesai. Jangan lebih lama dari itu. Jangan sampai ketika khutbah 1 terus kita duduk, setelah duduk kita melaksanakan pekerjaan lain, bukannya langsung membaca khutbah yang kedua, tidak boleh. Jadi pelaksanaan khutbah 1 dan khutbah 2 itu harus terus-terusan. Khutbah 1 duduk langsung khutbah 2, tidak boleh terselang oleh pekerjaan yang lain. Seperti itu. Terus wal mu'alatu bainahuma wa bainas shalah. Terus harus terus-terusan pula di antara pembacaan khutbah dan sholat. Maksudnya gimana? Setelah pembacaan khutbah selesai, langsung laksanakanlah sholat Jumat. Khutbah 1, khutbah 2 selesai dilaksanakan, langsunglah laksanakan sholat Jumat. Tidak boleh terselang oleh pekerjaan lain. Ketika khutbah 2 selesai, pembacaan khutbah selesai, terus mengerjakan pekerjaan yang lain baru melaksanakan sholat Jumat, tidak boleh. Halus terus-terusan setelah khutbah langsung melaksanakan sholat Jumat. Wa ang takuna bil arabiyah. Nah, terus pembacaan khutbah itu harus menggunakan bahasa Arab. Nah, di sini memang banyak perbedaan pendapat antara khutbah menggunakan bahasa Arab, terus memang banyak pula pembacaan khutbah diterjemahkan menggunakan bahasa ajam. Bahasa ajam itu bahasa selain dari bahasa Arab. Itu gimana? Nah, kalau di sini dalam kitab Safinatun Najah itu disyaratkan pembacaan khutbah itu harus menggunakan bahasa Arab. Jadi semuanya dari khutbah pertama, dari pembukaan sampai terakhir khutbah kedua semuanya harus bahasa Arab. Terus gimana kalau misalkan ada yang diterjemahkan? Nah, dari sarah kitab ini, sarah kitab Kasyifatus Saja itu dijelaskan. Memang disyaratkan harus menggunakan bahasa Arab itu pertama, yang menggunakan bahasa Arab itu hanya rukun khutbahnya saja. Rukun khutbah yang tadi teh ya, yang 5. Ya, rukun khutbah yang 5 itu harus berbahasa Arab. Terus disyaratkan pula harus menggunakan bahasa Arab pun kalau memang jamaahnya itu ada orang Arab ataupun yang mengerti bahasa Arab. Jadi dalam keterangan lain kan di sini disyaratkan pembacaan khutbah itu harus menggunakan bahasa Arab. Tapi dirincikan dalam kitab-kitab yang lain harus menggunakan bahasa Arab. Syaratnya pertama, yang bahasa Arab tersebut harus rukun khutbah.
kan rukun khutbah itu ada 5. Nah, yang 5 tersebut harus menggunakan bahasa Arab. Seperti itu. Terus, disyaratkan harus menggunakan bahasa Arab kalau memang salah satu jamaahnya ada yang ngerti bahasa Arab. Seperti itu. Nah, kalau berarti kalau syarat yang dua tersebut tidak ada, kalau misalkan jamaahnya tidak ada yang mengerti bahasa Arab, terus selak ataupun penjelasan-penjelasan selain dari rukun-rukun khutbahnya itu menggunakan selain di bahasa Arab itu diperbolehkan. Jadi berarti secara globalnya, secara jelasnya tidak apa-apa khutbah Jumat itu diterjemahkan. Yang penting rukun khutbah yang 5 itu menggunakan bahasa Arab, terutama pembacaan ayat Al-Quran. Jadi pembacaan ayat Al-Quran itu harus menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab, nah setelah bahasa Arabnya boleh dijelaskan ataupun diterjemahkan. Seperti itu. Terus walaupun banyak ulama yang menjelaskan seperti ini. Khutbah Jumat itu bukan harus dimengerti oleh jamaah. Tapi khutbah Jumat itu adalah rukun dari khutbah ataupun syarat dari pelaksanaan sholat Jumat. Saya ulangi, jadi khutbah itu tidak harus dimengerti oleh jamaah, tapi pelaksanaan khutbah itu adalah sebagian dari syarat melaksanakan sholat Jumat. Jadi walaupun menggunakan bahasa Arab semuanya seperti yang dijelaskan dalam kitab ini harus berbahasa Arab walaupun tidak ada yang mengerti itu sah karena khutbah itu bukan harus dimengerti ya, tapi pelaksanaan syarat Jumat. Wa ayusmi wa ay, ya, wa yusmihuma arbauna, dan selanjutnya syarat khutbah itu harus didengar oleh 40 jamaah. Jadi ketika khotib membacakan khutbah, jamaah yang 40 termasuk khotibnya, berarti jamaah yang 39, khotib kan 40 batas minimalnya. Semuanya harus mendengar terhadap khutbah tersebut, pembacaan khutbah tersebut. Nah, di sini muncul pertanyaan, muncul masalah. Bagaimana ketika salah satu jamaah ataupun sebagian jamaah yang mengikuti sholat Jumat itu tidak bisa mendengar? Baik itu ada gangguan ataupun secara fisik gangguannya. Karena memang dia itu tidak bisa mendengar, apakah sah? Nah, sedangkan jamaahnya itu jumlahnya pas ke batas minimal. Semuanya itu ada 40. Terus ketika pembacaan khutbahnya itu ada sebagian yang tidak bisa mendengar, apakah sah? Nah, dalam kitab-kitab yang lain dijelaskan itu boleh-boleh saja. Ada yang menjelaskan memang tidak disyaratkan khutbah tersebut didengar oleh semua jamaah, asalkan ada yang mendengar. Seperti itu. Wang takuna kuluha fi waktu zuhri, dan pembacaan khutbah itu semuanya harus ada dalam waktu zuhur. Jadi sholat Jumatnya di waktu zuhur dan pembacaan khutbahnya itu harus di waktu zuhur. Tidak boleh pembacaan khutbah sebelum datang waktu zuhur. Seperti itu. Nah, itu diantaranya yang berhubungan dengan sholat Jumat. Ada syarat Jumat, jumlahnya ada 6. Terus ada rukun khutbah dan ada syarat khutbah 2. Nanti kita lanjut tentang pembahasan bab mayit. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yazukil kulla halalan daiman wa ahla azkiya ulama.